Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikian Yansa. Saya dari kelas 11 Ujur, absen 38. Di sini saya akan menjelaskan teori asam basa pada kelas 11. Baik, untuk teori asam basa ini ada tiga, yaitu yang pertama teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bernoulli, yang ketiga ada teori Lewis. Nah, untuk yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Dikatakan asam yaitu ketika zat yang melepas H+ jika terlarut pada air, dan basa zat yang melepas OH- jika terlarut pada air. Contohnya untuk asam sendiri itu ada HCl. Jika terlarut pada air itu akan menjadi H+ plus Cl-. Ada satu lagi yaitu CH3COH terlarut pada air menjadi H+ plus CH3COO-. Untuk basanya sendiri yaitu ada NaOH akan menjadi Na plus OH- dan NH dua kali, itu akan menjadi Ba plus OH-. Ada dua soalnya OH-nya dua. Baik, untuk teori kedua yaitu teori Bernoulli. Dikatakan asam yaitu melepas H+ akan menjadi basa konjugasi, dan basa menerima H+ akan menjadi koasam konjugasi. Jadi basa konjugasi adalah asam yang melepas H+, dan asam konjugasi adalah basa yang menerima H+. Pada contohnya NH3 plus H2O akan menjadi NH4 plus OH-. Ini basa, ini asam konjugasi, ini asam, ini basa konjugasi. Nah, untuk mengapa NH3 basa, yaitu karena NH3 itu akan menerima H+ menjadi asam konjugasi, dan H2O tidak pada asam karena dia melepas H+ menjadi basa konjugasi. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Untuk teori asam basa Lewis ini kebalikan dari Bernoulli, tapi perbedaannya yaitu jika Bernoulli itu H+ atau serah terima proton, ketika Lewis itu serah terima PeB, pasangan elektron bebas. Nah, asam itu menerima PeB dan basa melepas PeB. Pada contohnya NH3 plus BF3 menghasilkan NH3 BF3. Nah, kita akan menuliskan struktur Lewisnya. N sebagai atom pusat, hanya ada 3, dan N ini memiliki PeB, sedangkan B ini tidak memiliki PeB dan menjadi si PeBN ini diberikan pada B. Jadi NH3 ini bertindak sebagai basa dan BF3 bertindak pada asam. Karena NH3 ini akan melepas PeB dan BF3 ini akan menerima PeB.
maka itu dikatakan asam. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis asam basa, yaitu ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Untuk asam kuat itu ada HCl, yaitu H2SO4, HNO3. Untuk asam lemah ada CH3COOH, HCOH, lalu ada HCN. Untuk basa kuat ada NaOH, lalu ada KOH, dan ada CaOH 2 kali. Untuk basa lemah ada NH3, ada AlOH 2 kali, dan ada MgOH 2 kali. Untuk rumus perhitungan pH yaitu ada 4, ada asam kuat, basa lemah, basa kuat, dan basa lemah. Untuk yang pertama asam kuat. Untuk rumus asam kuat yaitu Mb dikali Ma dikali A. Nah, untuk Ma itu molaritas asam, dan untuk A sendiri adalah banyaknya H+. Nah, untuk contohnya sebuah larutan HCl memiliki konsentrasi sebanyak 0,1 molar, hitunglah pH pada larutan tersebut. Nah, untuk HCl itu strukturnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya yaitu H+ sama dengan Ma kali A. Untuk A sendiri H+ nya kan 1, jadi dimasukkan 1, Ma molaritasnya 0,01 menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 1, maka nilainya yaitu 1 kali 10 pangkat min 2. Lalu pH. Untuk pH yaitu rumusnya min log konsentrasi plus min log 1 kali 10 pangkat min 2. 2 nya pindah ke depan menjadi pH sama dengan 2. Nah, untuk asam lemah ini ada 2 rumus. Yang pertama ada H+ sama dengan akar Ka kali Ma, dan yang kedua ada H+ derajat ionisasi kali Ma. Nah, untuk contoh soalnya yaitu jika memiliki larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 dan Ka 1 kali 1,10 pangkat min 5, maka hitunglah pH larutan tersebut. Nah, jika diketahui Ka, kita memakai rumus yang pertama. Jadi kita masukkan plus sama dengan akar Ka kali Ma. H+ sama dengan akar Ka nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1, ini menjadi 1 kali pangkat 10 pangkat 10 pangkat min 1, karena pangkat jadi ditambahkan jadi menjadi
1,8 kali 10⁴ min 6. Maka hasilnya yaitu akar 1,8 yaitu 1,3 pangkat diakarkan dibagi 2 yaitu dikali 10⁻³ min 3. Untuk rumus pH sama seperti tadi, min log konsentrasi H+, min log 1,3 kali 10⁻³ min 3. Jadi pH min log ini pangkatnya maju ke depan jadi 3 min log 1,3. Nah, begini saja tidak apa. Untuk yang ketiga yaitu basa kuat dengan rumus MB kali B. Untuk MB ini molaritas basa dikali B adalah banyaknya OH min. Jadi dan B banyaknya OH min. Untuk contohnya yaitu tentukan pH dari lautan PaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,001. Jadi kita gambarkan dulu PaOH 2 kali menjadi Pa plus 2 plus OH min. Jadi OH nya ini ada 2, di sini ada 2. Jadi untuk rumusnya OH min. Oh iya, untuk MB ini tidak langsung setelah OH min itu langsung pH, yaitu setelah OH min itu POH. Untuk rumus POH yaitu min log konsentrasi OH min, dan untuk pH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, ini khusus untuk larutan basa, kecuali OH min-nya itu tergantung lemah atau kuatnya. Ya, lanjut untuk latihan soalnya, yaitu untuk OH min. Untuk ini kan basa kuat, jadi rumusnya MB kali B. Untuk MB nya yaitu 0,001 menjadi 1 kali 10⁻³ min 3 dikali OH min nya ada 2 yaitu 2 sama dengan 10⁻³ min 6. Untuk POH sama dengan min log konsentrasi OH min, POH sama dengan min log 10⁻³ min 6. Itu hasilnya 6. Lalu pH sama dengan 14 dikurangi POH. pH sama dengan 14 dikurangi POH nya itu 6, jadi dimasukkan 6. Hasilnya yaitu 8. Untuk basa lemah yaitu ada 2 rumus seperti asal lemah, yaitu konsentrasi OH min sama dengan KB kali B, dan OH min derajat ionisasi dikali MB. Oh ya, ini maaf, ini MB. Nah, terus lalu setelah OH min itu POH min log konsentrasi OH min.
lalu pH sama dengan 14 kurangi pOH. Untuk contoh soalnya, larutan NH3 memiliki konsentrasi 0,1 dengan tetapan derajat ionisasi sebanyak 0,02. Diketahui derajat ionisasi, jadi kita memakai rumus yang ini, yang kedua. Jadi OH- sama dengan derajat ionisasi dikali MP 0,02, ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,1 itu jadi 1 kali 10 pangkat min 1, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya pOH sama dengan min log konsentrasi OH min log 2 kali 10 pangkat min 3, 3 nya maju ke depan jadi min log 2. Begini saja tidak apa-apa. Lalu setelah pOH ke pH, 14 dikurangi 3 min log 2, 14 dikurangi 2 yaitu 14 dikurangi 3 yaitu 11 min ketemu min jadi plus log 2. Seperti ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.